arus lalu lintas antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu letaknya di Bakau. Jadi contoh kemarin waktu bulan Desember kita menangkap 4 kilo. Tahu sendiri mungkin para audiens, rekan-rekan sekalian atau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau 4 kilo kurang lebih 8 miliar. Jadi kalau kita tangkap kemarin 8 kilo itu kurang lebih 15 miliar. Ya, itu bisa dihitung dengan karung kira-kira berapa itu. Ini data tersangka itu cukup banyak rekan-rekan. Jadi 2011 sampai bulan Januari, Februari, Maret, April ini kita sudah menangkap kurang lebih 305 orang tersangka. Di antaranya ada mahasiswa. Di antaranya ada pelajar. Nah, sehingga perlu diwaspadai bahwa yang dirasuk oleh benda-benda atau mungkin barang-barang yang mengharamkan ini adalah sasaran utama adalah pelajar. Jadi dari situ nanti berkembang sehingga menikah kemudian dirusak. Jadi proses pengrusakan generasi itu diawali dari pelajar. Jadi hati-hati para audiens, jangan sampai terpengaruh dengan godaan pemanfaatan narkotik. Jadi untuk bulan Januari aja kita telah menangani kasus kurang lebih 66. Kemudian untuk Februari itu 67 kasus. Kemudian bulan Maret 78 kasus, kemudian bulan April yang sedang berjalan ini sudah 94 kasus. Jadi cukup banyak. Nah, ini ada grafik, ini sebenarnya harus ditayangkan ya. Ada. Nah, itu bisa rekan-rekan lihat perkembangannya. Nah, ini data barang bukti yang sudah kita sita, bisa lihat di gambar. Itu ganja kurang lebih 244 kilo, kemudian putau 0,2 gram, sabu 7,8 kilogram, ini kurang lebih berapa miliar ini ya, kurang lebih 15 miliar. Kemudian ekstasi 64 butir, ini daftar obat G 1021 butir. Ini perbandingan kasus. Kalau perbandingan kasus kita lihat dari 2010, kemudian 2010 itu kurang lebih 532 kasus. Sampai Januari kemarin kita tangani sudah kurang lebih 190. Nah, ini ranking kerawanannya. Kalau misalnya rekan-rekan melihat di slide, ranking kerawanan peredaran narkotik khususnya di Provinsi Lampung itu diduduki oleh Polresta Bandar Lampung. Itu ranking pertama. Yang kedua Polresta Lampung Selatan, kemudian Lampung Utara. Ini rekan-rekan mungkin atau mungkin audiens tahu sendiri bahwa di Lampung Utara itu ada satu daerah yang memang sangat susah dimasukin atau mungkin kita jangkau karena begitu polisi atau mungkin petugas datang, maka masyarakatnya sudah langsung ada reaksi. Jadi tidak mau menerima atau mungkin maunya masyarakat di sana seperti daerah Miring itu Pak ya. Dari BNP ini hafal persis ini. Kemudian di Lampung Timur, Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang ini kenapa rawan? Karena arus transportasi untuk ke Jawa itu melalui ada Tulang Bawang dari Palembang. Kemudian Lampung Tengah, Metro, Waikanan, kemudian sampai Lampung Barat. Ini bulan data kasusnya untuk bulan Januari dari Sipot di Bakau ini kita menangkap nama tersangka atas nama Haji Dirwan. Ini mantan calon bupati. Bupati Pak ya. Ini sebenarnya tidak perlu diberitahu ini. Kemudian bulan Februari itu kita menangkap Suprianto. Ini yang membawa barang bukti 267 gram sabu. Kemudian 10 butir Happy Five. Ini tolong rekan-rekan para audiens, Happy Five itu adalah
ekstasi. Kalau pernah membaca tulisan Pak Direktur bahwa Happy Five H5 itu adalah ekstasi yang dibuat secara ilegal, kemudian disalurkan, ini hampir sama dengan obat penenang. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa nanti mungkin merasa utang 5 miliar menjadi 1 juta. Kayak gitulah kira-kira. Jadi jangan coba-coba nanti. Oh, bagaimana kalau mahasiswa? Oh, pelajaran misalnya matematika menjadi pelajaran ilmu sosiologi. Nggak bisa. Kemudian pada tanggal 19 Februari kita menangkap di Bakau, ini barang buktinya 6,2 kg sabu. Kemudian bulan Maret kita menangkap Nur Sahwani, ini barang buktinya 1,9 gram ganja, kemudian 26 butir. Ini belum masuk yang 360 butir ya, belum. Itu kita juga pernah menangkap 360 butir ekstasi. Kemudian tanggal 28 Maret kita menangkap Bawafi, ini anggota Dewan, dan sekarang sudah di P21, ini barang bukti 3 buah sedotan, ini pengguna. Ini mungkin rekan-rekan atau mungkin audiens tidak perlu saya jelaskan bahwa narkoba itu singkatan daripada narkotika, psikotropika, kemudian bahan berbahaya. Ini narkotika, Undang-Undang 35 itu di dalam pasal 6 golongan 1, heroin, puto, inek, sabu, itu termasuk ini barang-barang yang tidak boleh. Apakah boleh mengkonsumsi sabu-sabu atau mungkin inek? Boleh, asalkan dikasih oleh dokter. Jadi ini tidak, jangan dibilang ini tidak boleh. Boleh apabila dokter yang memberikan. Tapi kalau di luar itu berarti ini adalah ilegal. Ini golongan 2-nya. Kemudian golongan 3. Saya waktunya sedikit aja kan ya. Berapa? Setengah jam ya? Nah, ini contoh daun ganja bukan untuk supaya dikonsumsi. Kemudian ada sabu-sabu, itu yang berbentuk kristal. Kemudian ada di situ ekstasi bermacam-macam. Ada warnanya bermacam-macam. Ini bukan untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga jenis-jenis putau. Ini heroin. Kalau heroin mungkin ini yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Ini yang bahan-bahannya adalah dari getah, dari satu tanaman, sehingga dikelola sedemikian rupa kalau dikonsumsi ini sangat berbahaya. Sama dengan ganja. Kalau misalnya rekan saya mengkonsumsi ganja atau mengisap ganja, kemudian saya ada di tempat itu, maka saya juga bisa positif kalau dites urinnya positif menggunakan ganja. Tapi kalau misalnya ekstasi atau sabu, misalnya dikonsumsi, kemudian ada alat kita itu tidak bisa mendeteksi orang yang tidak memakai. Jadi kalau misalnya ganja dihisap oleh satu orang, kemudian rekan-rekannya banyak di situ, maka rekan-rekannya itu juga kalau dites itu bisa positif. Kita positif. Nah, sehingga kadang-kadang di dalam pemeriksaan kita itu kita tangkap 10, kemudian setelah kita tangkap, kita cross interogasi, siapa yang mengkonsumsi? Ternyata si A, yang lainnya itu si A, B, C, dan D sampai selanjutnya itu kita kembalikan. Yang lainnya itu adalah bisa sebagai saksi. Jadi hati-hati rekan-rekan, bagi perokok, hati-hati yang mengkonsumsi atau yang merokok ganja. Pasti kena temannya. Karena menghirup udaranya aja, itu nanti bisa kena orang lain. Ini kalau ekstasi, mungkin rekan-rekan dari media, mungkin dari beliau juga, tulisan-tulisan beliau,
di koran sudah ada gambar-gambarnya, itu merupakan berbentuk pil tetapi dibuat secara ilegal. Ada yang resmi, ekstasi atau mungkin sabu atau mungkin heroin yang dipergunakan untuk pengobatan itu diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diperbolehkan, tapi harus dengan aturan dari dokter. Ini sabu, kalau sabu itu adalah merupakan suatu kristal yang dibuat dari senyawa-senyawa kimia, zat-zat berbahaya, sehingga dikristalkan, kemudian dikonsumsi, itu nanti bisa membuat fly orang. Masuk ya? Nah ini psikotropika. Ini contoh-contohnya, mungkin para audiens bisa melihat di situ, barang-barang ini yang disebut dengan ilegal. Kemudian kalau dikonsumsi, nah ini rekan-rekan, nanti kalau misalnya pengguna bisa 1 tahun, kalau misalnya pengedar minimal 4 tahun. Orang tua mengetahui anaknya memakai, terus kemudian tidak dilaporkan kepada petugas penegak hukum atau aparat penegak hukum, orang tua bisa kena sampai 1 tahun. Jadi hati-hati rekan-rekan, bahwa rekan-rekan audiens ini, ibu-ibu bapak-bapak ini adalah sebagai kepanjangan tangan kita untuk menyampaikan informasi kepada orang lain bahwa barang ini sangat berbahaya, kemudian ini merusak generasi, kemudian orang tua juga yang tidak tahu menahu bisa jadi terlibat di dalamnya akibat daripada ulah anaknya. Jadi hati-hati betul ini. Ini bahan berbahaya. Bahan berbahaya juga dari rokok itu juga berbahaya, bisa merusak paru-paru. Saya kebetulan istri saya dokter, kalau dilihat saya merokok, Bapak mau memperpanjang usia atau mungkin mau memperpendek usia. Itu sering saya ditanyakan seperti itu. Ini kafein, ini bisa dari zat-zat misalnya dari kopi juga bisa. Ini bisa spiritus, ini sebagai alatnya, ini yang sering juga diisap oleh rekan-rekan kita pengguna, bisa miras, bisa inhalants, kemudian bisa ibon. Dari ibon itu bisa juga berpengaruh terhadap merangsang otak, sehingga inilah yang dipergunakan secara ilegal itu, tidak boleh. Ini jenis narkoba berdasarkan efeknya, bisa depresan, bisa halusinasi, ini bisa stimulan. Ini hati-hati nih adik-adik sayang dari pelajar-pelajar